wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Senang rasanya kita bertemu kembali dalam acara perkuliahan inovasi pendidikan oleh dosen pengampu Profesor Dr. Ismailullah MPD bersama dengan Andi Wahid SPD MPD. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan maupun kuota untuk melaksanakan perkuliahan secara virtual ini. Pada pertemuan ke-14 ini, kami akan memaparkan materi mengenai inovasi teknologi dalam pendidikan oleh kelompok 7, saya, Yusri Ilsa Mahendra, bersama dengan Vinanda Dwi Ramadanti, Dending Mukaina, dan Isma Laila Fatihah. Untuk itu, dimohon untuk menyimak materi kami. Materi yang saya akan paparkan adalah pertama, konsep inovasi teknologi dalam membangun daya saing. Kedua, perencanaan dan strategi teknologi. Materi pertama, konsep inovasi teknologi dalam membangun daya saing. Kita ketahui bahwa inovasi teknologi yaitu memperkenalkan suatu teknologi yang baru, pelayanan yang baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, di era globalisasi, inovasi teknologi merupakan salah satu faktor penggerak utama keberhasilan dalam memenangkan persaingan global. Inovasi teknologi muncul sebagai driver utama pembangunan nasional. Namun dalam konteks tersebut, cara terbaik mendorong pembangunan secara berkelanjutan dengan inovasi teknologi tidak tepat jika tidak mempertimbangkan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, saat ini dunia semakin berkembang dan teknologi yang dihasilkan juga semakin canggih dan maju. Teknologi yang berkembang sekarang ini memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan, khususnya dalam pelajaran. Pendidikan merupakan sumber kemajuan bangsa yang sangat menentukan daya saing bangsa. Dengan demikian, sektor pendidikan harus terus-menerus meningkatkan diri. Kemudian, untuk dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang baik, maka dunia pendidikan juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dalam proses pendidikan, guru harus dapat memanfaatkan teknologi sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dengan memanfaatkan teknologi dalam pendidikan ini, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berpendidikan dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan kerja. Selanjutnya, dalam inovasi pendidikan tidak bisa lepas dengan masalah revolusi metode, kurikulum yang inovatif, teknologi, serta SDM yang kritis menghasilkan karya cipta dan hasil sekolah sebagai bentuk perubahan pendidikan. Sekolah harus mempunyai orientasi bisnis pelanggan yang memiliki daya saing global. Kemudian, untuk itu, ada 5 teknologi baru yang dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, antara lain. Teknologi yang pertama, sistem berpikir. Sistem berpikir menjadikan kita untuk lebih hati-hati dengan munculnya tiap metode di dunia pendidikan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya perubahan yang signifikan. Teknologi yang kedua, desain sistem. Desain sistem adalah teknologi merancang dan membangun sistem yang baru. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang cepat yang meningkatkan harapan. Teknologi yang ketiga, kualitas pengetahuan.
Mutu atau kualitas pengetahuan merupakan teknologi yang memproduksi suatu produk atau jasa atau layanan yang sesuai harapan dan pelanggan. Teknologi yang keempat, manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu cara untuk memandu energi kreatif ke arah perubahan positif. Teknologi yang kelima, teknologi pembelajaran. Di sini ada dua bagian, yaitu peralatan belajar elektronik seperti komputer, multimedia, internet, dan telekomunikasi, dan pembelajaran yang didesain. Metode dan strateginya diperlukan untuk membuat peralatan elektronik yang efektif. Selanjutnya, manfaat inovasi teknologi pendidikan. Ada beberapa manfaat dalam inovasi. Yang pertama, pengajar dan peserta didik mampu mengakses kepada teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kedua, pengajar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi. Karena pengajar berperan sebagai peserta didik yang harus belajar terus-menerus banyak hal. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas profesional dan kompetensinya. Yang ketiga, tersedia materi pembelajaran yang berkualitas dan bermakna atau meaningful. Materi yang kedua adalah perencanaan dan strategi teknologi. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN Indonesia pada tahun 2005 sampai tahun 2025 menggarisbawahi bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus dibarengi dengan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat dan merata dapat memudahkan tercapainya tujuan pembangunan nasional, khususnya pada pendidikan, dan berdampak pada turunnya jumlah anak miskin di Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kekuatan diharapkan dapat meningkatkan peranan untuk mendiseminasikan pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Syafarudin pada tahun 2015 mendefinisikan strategi sebagai suatu tahap-tahap dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. Berikut beberapa strategi pendidikan, yaitu pertama, strategi fasilitatif. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Yang kedua, strategi pendidikan atau educative strategies. Menurut Seltman dan Duncang pada tahun 1977, strategi pendidikan sebagai suatu pengajaran kembali atau re-education atau perubahan sosial dalam pendidikan dipakai untuk mencapai suatu perubahan sosial. Dengan demikian, jika pendidikan menggunakan strategi pendidikan, itu sama saja mengadakan suatu perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta. Dengan begitu, orang yang menggunakan fakta atau informasi itu dapat menentukan dan mengambil tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, strategi bujukan atau persuasive strategi. Strategi bujukan merupakan strategi yang digunakan dengan cara membujuk para sasaran perubahan agar mau mengikuti perubahan sosial. Strategi bujukan ini akan berhasil jika alasan yang diberikan rasional, fakta, dan akurat. Keempat, strategi paksaan atau power strategies. Strategi paksaan merupakan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program perubahan sosial dengan cara memaksa subjek atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan.
Itulah tadi pemaparan materi mengenai inovasi teknologi dalam pendidikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan kalimat, kami meminta maaf segala kekurangan kami karena kami adalah manusia yang biasa tak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.